Oke, secara tampilan ini bisa dibilang memang ala Apple Watch banget. Ditutupi layar untuk mematikan tampilan watch face, lalu fitur tap to wake juga tersedia pada smartwatch ini. Hai semuanya, selamat datang kembali di Rizin Project. Di video kali ini lagi-lagi kita kedatangan sebuah smartwatch yang bentuknya mengkotak, punya bezel yang super tipis, dan sisi-sisi layarnya melengkung yang membuat tampilan smartwatch ini makin cakep. Untuk spek layarnya juga ini kalau saya lihat di deskripsi produk yang ada di toko penjual, infonya diklaim sudah ada fitur always on display-nya. Oke, langsung saja kenalin, ini adalah Timeaver S10 Pro. Smartwatch ini saya beli di harga 250 ribuan, dan untuk tampilan boxnya seperti ini, warna putih dengan tampilan smartwatchnya langsung ada di bagian depan. Kalau saya cek di paket penjualan, kita mendapatkan aksesoris dan kelengkapan mulai dari sepasang strap bawaan yang bentuknya seperti ini. Kemudian kita juga dapat satu buah soft case bening untuk perlindungan smartwatchnya. Lalu kemudian ada satu unit wireless charger yang menurut saya worth it banget. Ini di harga 200 ribuan kita udah dapat wireless charger, yang artinya smartwatch yang saya beli ini sudah mendukung fitur wireless charging. Dan yang terakhir tentunya unit smartwatchnya itu sendiri. Untuk body frame-nya sendiri terbuat dari bahan metal, dan untuk layarnya juga sudah langsung dilapisi dengan lapisan anti gores tambahan. Oke, secara tampilan ini bisa dibilang memang ala Apple Watch banget. Mulai dari model strapnya, terus cara pemasangan strap, serta tombol-tombol ini ala Apple Watch banget. Tapi bagaimana dengan user interface dan user experience-nya, serta fitur apa aja yang ada di dalamnya? Mari kita bahas satu persatu di video ini. Oke, langsung aja yang pertama kita akan bahas dari segi fisik smartwatch terlebih dahulu. Untuk bagian layarnya ini cukup bagus sesuai dengan deskripsi produk. Bisa dilihat ini bezel antara frame dan layarnya ini tipis banget, bahkan mungkin lebih tipis dari yang aslinya. Kemudian untuk navigasi, smartwatch ini sudah dibekali dengan dua tombol fisik yang untuk bagian atasnya ini berbentuk crown button, dan tombol ini berfungsi kalau diputar, yang mana kalau saya tes memang agak sedikit delay per sekian detik. Tombol crown ini berfungsi untuk masuk ke bagian menu, dan kalau kita tekan dua kali seperti ini, kita bisa langsung ubah tampilan menu. Dan selanjutnya untuk tombol bagian bawah ini berfungsi buat masuk ke shortcut menu setting. Dan untuk tampilan menunya teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini. Selanjutnya untuk fitur-fiturnya ini terbilang cukup bagus di range harga 200 ribuan. Smartwatch ini memiliki fitur-fitur lengkap mulai dari tutupi layar untuk mematikan tampilan watch face, lalu fitur tap to wake juga tersedia pada smartwatch ini. Sementara untuk rest wake-nya juga cukup berjalan dengan baik di smartwatch ini. Lanjut untuk tampilan UI-nya, teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini. Kalau pas lagi di tampilan utama, ketika kita swipe dari kiri ke kanan akan muncul tampilan shortcut aplikasi. Lalu swipe dari atas ke bawah, fungsinya untuk memunculkan info notifikasi. Swipe dari kanan ke kiri untuk masuk ke mode olahraga. Dan kalau kita swipe dari bawah ke atas akan muncul tampilan widget yang kalau kita scroll sampai bawah akan ada widget yang mengarahkan kita ke menu utama. Tampilan widgetnya ini juga bisa diubah, yakni bisa di set ke mode terang ataupun mode gelap dengan cara tap sekali pada bagian layar. Fitur lain yang sudah saya bahas dari awal yakni fitur always on display. Fitur ini bisa kita aktifkan dengan cara masuk ke menu setting, lalu pilih menu tampilan dan pilih menu always on display. Untuk pilihan AOD-nya ini cuma ada dua, yakni tampilan analog dan tampilan digital. Tapi ada satu hal yang teman-teman perlu ketahui, ketika tampilan AOD ini diaktifkan, maka konsumsi daya pada smartwatch ini akan menjadi sangat boros. Hal ini terjadi karena untuk layarnya ini, kalau saya perhatikan materialnya masih menggunakan layar yang belum berjenis AMOLED. Masih tentang layar, untuk watch face bawaan sudah disediakan 4 pilihan watch face, dan kalau mau ganti bisa download watch face-nya di aplikasi pendukungnya yakni di mActive Pro. Di sana kita bisa pilih watch face yang sesuai dengan selera kita. Lalu untuk aplikasi pendukung yang ada di smartwatch ini saya cek itu cukup lengkap juga. Ada kalkulator, pengukur level suara, musik player, hingga aplikasi permainan. Voice assistant juga yang saya lihat di sini ada ChatGPT, DeepSeek, dan juga satu Grok. Yang saya tes bisa dibilang loadingnya ini cukup berasa lama. Terus ada fitur kesehatan yang juga pastinya tersedia. Saya cek ada fitur cek heart rate monitoring, ada SP2 tracking, stress level, termometer, hingga cek tekanan darah ada pada smartwatch ini. Terus ada satu hal yang cukup menarik buat saya, yakni untuk remote shutter kameranya ini cukup berbeda dari smartwatch kebanyakan yang pernah saya jumpai. Dimana kalau kita lagi mau foto objek lewat kamera HP yang terhubung, di smartwatchnya kita juga bisa langsung lihat tampilan yang sama persis dengan yang ada di layar smartphone.
Meski tampilannya agak delay, tapi menurut saya ini juga merupakan nilai plus buat smartwatch ini. Nah, gimana teman-teman tertarik membeli smartwatch ini? Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa cek harganya di link yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Sebenarnya masih ada beberapa fitur lainnya yang cukup menarik pada smartwatch ini, seperti fitur NFC yang sayang sekali karena saya tidak punya device yang mendukung untuk pengetesan, jadinya saya tidak bisa melakukan pengujian pada smartwatch ini. Oke, sekian dulu video saya untuk smartwatch Time Ever S10 Pro ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lainnya biar channel ini makin berkembang. Kalau ada pertanyaan, saran, atau masukan silahkan ketik aja di kolom komentar. Dan saya Fahmi, sampai ketemu di video selanjutnya.